Selamat sore. Mas Hanta, tetap dominasi tiga nama capres, News ada Banker Ganjar yang Pranowo, cantik, Cindy kemudian Sistiarani, Prabowo Subianto, terlihat dan menawan Anies saat Baswedan. memoderasi Apakah ada dialog. pergerakan yang signifikan dari tiga? Selamat sore. Mas Hanta, tetap dominasi tiga nama capres, ada Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Apakah ada pergerakan yang signifikan dari tiga nama kandidat capres ini yang kita sudah dengar dari beberapa pekan atau bahkan bulan lalu? Ya, dari temuan survei terbarukan, memang ini makin Ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Mungkinkah dengan sangat kompetitif, jaraknya hanya 5-6%, dalam waktu 2 tahun ini, mungkinkah mereka saling salip menyalip di antara ketiga kandidat yang terkuat ini? saya membaca mungkin ya, terutama di nama Ganjar dan Anies ketimbang Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Pak Prabowo adalah figur lama ya, sudah menjadi calon presiden beberapa kali, relatif lebih sulit untuk naik. Karena orang sudah kenal. Di data kami, survei Poltreking, tingkat popularitas tertinggi itu di Prabowo Subianto. Jadi orang yang kenal beliau itu sudah banyak, sudah sangat tinggi dibandingkan Ganjar dan Anies. Figur baru, generasi baru, ada kemungkinan marketnya itu, pangsa pasarnya, orang yang belum kenal orang berdua ini, figur berdua ini cukup banyak. Sehingga potensi bagi Anies dan Ganjar untuk lebih tinggi itu cukup tinggi. Karena itu kalau pertanyaan Sandy tadi menarik, apakah mungkin ada pertukaran? Sangat mungkin. Kalau kemudian misalnya Ganjar ada blunder politik yang dilakukan misalnya ya, kemudian Anies mendapatkan momentum politik bisa bertukar atau seperti apa. Dan Prabowo juga sebenarnya masih punya peluang. Jadi dinamika politiknya menurut saya masih sangat mungkin ya ada pertukaran-pertukaran di antara mereka. Dibandingkan dengan survei sebelumnya dari tiga nama ini, siapa yang memiliki perubahan paling signifikan, Mas Hanta? Relatif tidak ada yang terlalu dominan ya. Misalnya Ganjar naik signifikan, Anies naik signifikan, tidak. Tetapi ada penurunan hampir di semua figur di luar tiga nama itu ya. Sebagai calon presiden. Jadi semakin menguatkan di antara tiga nama ini. Dan Sandy, satu lagi mungkin yang bisa kita tarik sedikit kesimpulan dari survei ini adalah dari tiga nama ini kalau berlangsung dalam 3 poros atau 3 pasangan, kemungkinan pilpres kita berlangsung dalam 2 putaran. Karena tidak ada yang dominan bisa melampaui 50% per satu. Masih jauh sekali. Mau Ganjar, Prabowo, atau Anies itu tidak bisa unggul mutlak berdasarkan konstitusi kita harus 50% per satu. Jadi kalau ternyata para partai mendukung 3 pasang ini akan maju sendiri-sendiri tidak berpasangan, maka kemungkinan pilpres diprediksi berlangsung dalam 2 putaran. Oke, berlangsung dalam 2 putaran kalau tiga-tiganya ini maju semua ke pilpres. Ya. Nah, tadi kan masih ada kemungkinan untuk sama kandidat capres terkuat ini. Apakah yang membuat mereka melonjak secara signifikan atau ada salip menyalip karena faktor cawapresnya? Betul sekali. Kemudian ada Erick Thohir 16%, AHY 14,1%, kemudian Ridwan Kamil 11,4%, dan Puan Maharani 7,2%. Ini kombinasi yang sudah diperkirakan. Ya, pertama sama dengan capres. Ketika capres saya bilang ada 2 figur baru. Tidak bisa kita lihat sama ya di figur baru. Sama capres mungkin Mas Sandiaga Uno itu juga cawapres, mantan cawapres. Jadi harusnya modal Sandi harus lebih tinggi. Jadi kalau Sandi dapat 18% itu tidak mengejutkan. Menurut saya tidak begitu tinggi. Nah, yang menarik ada nama-nama yang kita bikin simulasi 15 nama, 10 nama, berbagai macam simulasi sebenarnya banyak sekali, Sandy. Itu ditemukan konsisten dalam simulasi elektabilitas cawapres. 5 besarnya adalah taruh 5 orang ini. 5 figur ini elektabilitasnya selalu melampaui 5%. Yaitu Sandiaga Uno, kedua adalah Erick Thohir, di runner up-nya bertukar pernah dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi tadi Sandi 18%, Erick 16%, Agus 14%, Ridwan Kamil 11%, dan Puan Maharani 7%. Sebenarnya di bawah Puan Maharani ada Kofifa Indar Parawansa. Kofifa itu di angka 4,9%. Nah, karena kita membuat interval batasnya itu 5%, yang kita anggap yang potensial kuat itu di atas